Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih, wassalam hadirin timba umum satu rahimahullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan nafas, masih memberikan penghidupan kepada kita sehingga kita dapat bersimpuh di rumah Allah ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah dan salat tarawih, dan malam hari ini malam pertama di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka berpuasa Ramadan ini bukan kita sekarang saja, tapi sebelum kita, orang-orang yang terdahulu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada diwajibkan untuk berpuasa. Maka dari itu kita sambut gembira datangnya bulan Ramadan ini. Kenapa kita sebut gembira bulan Ramadan ini? Karena kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan juga di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekalian, kalau kita melaksanakan sholat sunat saja sama seperti kita melaksanakan sholat wajib. Begitu juga orang yang memberikan jamuan berbuka puasa. Di musola muhajirin misalnya 60 orang kita berbuka puasa, sebanyak itulah pahala bagi orang yang membukakan puasa, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, maka dari sekalian, maka kita bergembira dengan datangnya Ramadan. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan oleh hadis Nabi, diriwayatkan oleh Nasai dan Ahmad, ya baghiyal khair wa abshir, wa ya baghiyal syarri wa absir. Dan bergembiralah, dan bagi orang-orang yang senang berbuat kebaikan, bergembiralah, dan bagi orang-orang yang senang berbuat kerusakan, hentikanlah. Maka dari itu sekalian, Ramadan yang hanya 30 hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala digembleng kita, diajarkan kita untuk berdisiplin, diajarkan kita untuk melaksanakan taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka kita konsekuen tekan kontrak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hanya di awal Ramadan saja kita bersemangat. Supaya seperti begini sampai akhir Ramadan, kita yakinkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, memanjangkan umur, kemudian menyehatkan badan kita, dan kita bertekad jangan sampai kita mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi sekalian, kalau kebiasaan lewat tahun-tahun yang lalu kita penuh full yang malam pertama, jangan sampai malam pertama ini kita pertahankan sampai malam sebelum Ramadan sebelum kedua bulan Ramadan, tetap kita bersemangat, dan sampai sebelum hari terakhir di bulan Ramadan kita bisa bersemangat, tetap jangan sampai kita mengalahkan syaitan. Padahal Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, di bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan dibelenggu, setan itu dirantai. Maka apabila di jamaah masjid, di jamaah musola, di jamaah langgar, kalau ada yang kada lagi kelanggar, artinya kada lagi datang rumah Allah, maka bisa dikatakan mereka kalau keluyuran atau di bulan Ramadan mendatangi tempat-tempat mall atau tempat-tempat hiburan atau tempat pasar balauran dan sebagainya, itulah orangnya yang dikatakan setan. Karena apa? Karena kita sendiri yang sudah melepaskan setan itu. Padahal
Kecuali Ramadan berakhir, maka setan itu akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di pertengahan Ramadan musola tidak lagi diilangi, dikunjungi, tidak lagi kita bersalat berjamaah, maka kita sendiri yang melepas syaitannya. Nauzubillah min zalik. Maka dari itu sekalian, mari kita gunakan kesempatan waktu yang sangat singkat ini. Mungkinkah Ramadan yang tahun akan datang kita dipertemukan oleh Allah? Belum tentu. Hari ini kawan ulun, seorang dokter, seorang dosen, ya, meninggal dunia jam 11 lewat 16 menjelang sholat Jumat. Ditelepon minta uruskan, kita uruskan. Jadi di akhir bulan Sya'ban dipanggil oleh Allah, tapi mudah-mudahan husnul khatimah karena meninggalnya di hari Jumat. Maka beri sekalian, kita gunakanlah sisa-sisa umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari dengan terus berfastabiqul khairat. Dan kita sekali lagi ingatkan, mari kita bertekad, bersemangat, jangan sampai kita mengalahkan urusan dunia kita, jangan sampai kita mengarahkan hawa nafsu kita. Jadi kita pusatkan pikiran kita, mindset kita untuk melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir Ramadan kita bisa meramadankan bulan-bulan yang lainnya. Artinya ketika pasca Ramadan dilihat baru sekalian apakah dia aktif di masjid. Itulah hasil didikan Ramadan yang Allah gembleng. Paling tidak ada empat nilai pendidikan yang kita raih, yang kita peroleh di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, jiwa kita menjadi jiwa yang sabar. Yang kedua, menjadi jiwa yang jujur. Yang ketiga, menjadi jiwa yang peka terhadap sosial. Yang keempat, menjadi jiwa yang takwa. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Sabar. Di siang hari Allah berikan waktu tidak boleh makan dan minum. Nah, padahal makan dan minum, makanan itu adalah halal zatnya, tapi haram kita memakannya. Kemudian anjuran yang terpenting, jangan ada dusta di antara kita. Jadi supaya nilai ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bisa bersifat peka terhadap sosial, membantu kepada sesama yang du'afa, yang lemah. Kita sisihkan rezeki kita, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, lalu kita berbagi kepada sesama. Yang terakhir, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman, Nabi kita Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa berbuka bersama dan juga terus bertekad jangan sampai kita kendur semangat kita atau tadi sudah terbuai dengan urusan dunia. Nauzubillah min dzalik. Demikian nasrul minallah wa fathul karim wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita